Jadi sekarang dia suka juga bunga, tapi ya bunga uang. Lama-lama udah mulai panas nih, saya makin kesel kan. Ya nggak gitu lah, gitu kan. Nggak seperti itu caranya, gitu kan. Wah, dia juga udah mulai panas nih. Jadi terjadilah malam itu kita miskomunikasi, kita berantem gara-gara masalah orang lain. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang mendengarkan episode pertama dari podcast Rahasia Keluarga. Perkenalkan, saya Dedi Fernando dan di sebelah kiri saya istri saya tercinta. Halo, saya Ola. Kami akan memandu jalannya podcast perdana ini dari podcast Rahasia Keluarga. Nah, podcast Rahasia Keluarga itu apa sih, Hani? Jadi, podcast Rahasia Keluarga itu podcast di mana kita akan membahas berbagai topik menarik tentang suami istri dari berbagai sisi. Wow. Bisa tentang komunikasi, bisa tentang konflik yang mungkin sering dihadapi suami istri dan macam-macam deh topiknya. Dan di setiap episode podcast kita akan menghadirkan para narasumber yang tentunya mereka memiliki pengalaman yang cukup luar biasa ya dalam menjalani keluarga yang kuat, tangguh, dan bahkan harmonis. Wah, bakal seru banget nih podcastnya. Apalagi podcast kita ini bisa disaksikan di YouTube dan Spotify loh. Nah, untuk perdana ini kita akan bahas topik apa ya, Hani ya? Nah, untuk episode perdana ini kita akan membahas permasalahan yang sering ditemui oleh pasangan suami istri, yaitu masalah miskomunikasi atau salah paham. Untuk narasumber hari ini sudah hadir pasangan suami istri yang, kalau kamu inget nih Hani ya, kita dulu pernah datengin mereka sebelum kita masuk pernikahan nih. Kita terima banyak ujangan, banyak nasihat dari mereka. Dan pada kesempatan hari ini sudah hadir yaitu Bang Anta dan Kak Yanti. Halo Abang. Gimana nih kabarnya Abang dan Kakak? Ya, luar biasa, sehat baik. Sehat ya? Bisa terus berkomunikasi sampai saat ini. Wow. Nah, mungkin belum pernah denger nih tentang cerita dari Bang Anta dan Kak Yanti nih. Udah berapa lama nih Bang, Abang menikah, terus sekarang anaknya ada berapa, lagi sibuk apa? Wah, baru mulai aja pertanyaan udah ke interogasi ya. Silakan Bang. Kita sudah menikah 24 tahun ya, tapi masih berasa kayak tahun kemarin ya. 24 tahun. 24 tahun, anak kita 2 laki-laki, 1 kuliah sambil kerja, dan 1 masih SMA kelas 1. Laki-laki dua-duanya. Laki-laki dua-duanya. Kalau kesibukan apa nih Abang dan Kakak hari-hari ini? Aku bantu dia. Bisnis. Ya, saya cari uang. Jadi kita usaha, ya syukur ya ada kesempatan usaha untuk ekspor salak ya. Itu yang sedang kita tekuni sekarang, dan juga ya dengan situasi seperti sekarang ini ya kita juga menolong anak-anak untuk bisa belajar berkomunikasi juga dengan anak-anak kita. Wow. Ya, kita udah dengar ya 24 tahun pernikahan itu bukan waktu yang singkat ya, Hani. Iya. Kita kayak masih jauh banget ya. 4 tahun, 20 tahun lagi berkomunikasi. Jadi sudah menjalani rumah tangga 24 tahun ya, Bang dan Kakak. Iya, betul. Pasti mungkin bisa di-share gitu ya. Setelah menjalani pernikahan 24 tahun, kira-kira dari segi karakter yang berbeda dari Abang dan Kakak, dan itu mungkin nyambung related dengan komunikasi, itu seperti apa pengalamannya? Ya, sebenarnya sih kan komunikasi itu pasti dialami oleh setiap pasangan ya, setiap rumah tangga, setiap suami istri. Dan ya, satu sisi juga saya sih melihat sebenarnya komunikasi itu seperti satu harta terpendam gitu ya. Satu sarana yang sebenarnya bisa membuat kita jauh lebih baik ya, menemukan banyak hal-hal yang indah dalam berkeluarga suami istri. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa sekalipun pada awal kita 24 tahun lalu menikah diperlengkapi belajar sedikit tentang teori dari komunikasi, tapi faktanya waktu kita menjalani kehidupan tidak semudah teorinya. Teorinya harus hilang.
Ketika menghadapi tantangan ya teorinya hilang gitu. Yang muncul itu marah gitu, nggak suka, egonya yang sangat dominan di awal-awal pernikahan yang kita alami ya. Nah, tapi dari sekarang saya bisa melihat, merenungkan ya 24 tahun yang lalu, ya memang latar belakang kami berbeda pastinya. Dari suku kita berbeda. Ya, saya dari Sumatera, orang Batak yang katanya wow begitu ya, agak keras, tapi saya sih lembut ya. Saya perkuat perkecualian lah gitu ya. Nah, tapi pengalaman hidup saya sangat berbeda dengan istri saya. Ya, jadi saya SMP udah langsung pergi ke Malang dari Medan ya. Ikut abang saya, sekolah saya di sana. Jadi situasi keadaan itu membentuk pribadi saya gitu ya. Saya jadi orang yang mandiri, saya harus berjuang karena memang ya saya juga ya ibarat kata biar abang saya juga harus membantu karena dia juga kondisinya terbatas pada waktu itu. Nah, jadi sejak saya SMP itu memang hidupnya sudah keras gitu. Jadi saya ada masalah apa ya saya kemana nggak tahu juga. Ya berjuang sendiri untuk bisa mengatasi masalah hidup ya. Masa-masa yang harusnya saya mungkin bisa bermain dan ini, tapi waktu tersita untuk saya bisa. Kasihan. Dulu ya. Jadi, tapi maksudnya kenapa kami mengalami kesulitan besar di awal-awal karena itu. Jadi saya termasuk orang yang memang berbeda dengan istri saya yang agak sedikit preman dulu ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi itu yang saya rasa sangat berbeda di antara kami berdua. Jadi perilaku saya, istri saya sangat berbeda. Mau cerita masa lalunya? Enggak sih. Kalau berbicara tentang karakter gitu kan memang tadi udah diceritakan sedikit ya. Jadi dia terbentuk dan memang dasarnya dia punya karakter tuh apa ya, melok lah gitu ya. Yang apa-apa tuh dipendem, apa-apa tuh sendiri, apa-apa tuh kayaknya seneng banget tuh kalau dipendem nggak ngomong gitu. Sedangkan saya dari latar belakang yang orang tua saya tuh ya fine aja ya asik-asik lah gitu ya. Banyak cerita, kuat juga persaudaraan kami gitu. Terus kami di rumah juga nggak ada abang kakak gitu, manggil nama gitu ya. Walaupun bukan bule ya, tapi manggil nama gitu kan, santai sekali. Nah, jadi saya itu punya karakter tuh apa ya, intim ya. Makanya cepat berteman, banyak ngomong gitu kan. Jadi seneng lah punya teman baru. Makanya latar belakang saya itu seneng nongkrong lah, dulu anak tongkrongan, ketemu orang baik-baik. Pas disatuin, gitu kan. Ternyata itu yang bikin terhambat banyak komunikasi. Iya, karakter itu ya. Betul. Perbedaan karakter dan perbedaan latar belakang kebiasaan juga ya. Betul. Biasanya kalau ada perbedaan seperti itu, yang paling sering ngalamin salah paham atau miskomunikasi itu pada saat apa tuh, Bang? Ya karena saya dulu sejak saat SMP sudah harus mengerjakan banyak. Saya bersih-bersihin rumah, saya nyuci baju dan sebagainya. Nah itu terbawa gitu. Jadi terbawa dalam pernikahan. Nah waktu saya menikah, saya pikir juga istri saya kan begitu gitu ya. Namanya apalagi istri kan saya bisa istirahat lah. Jadi istri bisa mengerjakan apa yang dulu saya kerjakan. Karena sebelum menikah kayaknya semuanya dikerjain gitu. Betul, Bang. Gitu. Jadi saya maunya sih agak sedikit rileks ya, punya pasangan ya. Gitu kan istri itu penolong kan ya. Kenyataannya? Nah itu dia. Waduh, itu yang bikin kaget saya. Jadi seringkali ya, maksudnya saya misalnya bersihin piring, kemudian saya bersihin rumah. Nah saya senang melakukannya karena memang udah habit dari kecil juga. Udah saya berjuang, saya mandiri. Nah, saya melakukan itu awalnya sih supaya istri saya lihat gitu loh. Begini loh saya gitu kira-kira. Tapi dia tenang aja gitu. Cuek aja gitu. Saya pikir wah, akhirnya lama-lama saya juga awalnya sih nggak langsung marah karena tipe saya tuh nggak terlalu gampang untuk menegur pasangan gitu ya. Nah, tapi caranya malah sebenarnya nggak terlalu baik. Jadi saya nyapu, saya cuci piring, kadang-kadang 1-2 piring pecah gitu.
Sengaja tuh ya, ngasih kode Kode sebenarnya. ya, kode. Yang dikodein gak nyadar. Nah itu ya begitulah ya, maksudnya sulitnya karena yang dikasih kode nggak merasa biasa aja tuh Harus gitu. ditimpuk dikit kayaknya. Jadi waduh itu masalah yang awal-awal tidak mudah, dan bukan hanya sekali 2 kali, bahkan mungkin 1, 2, 3 tahun ya bisa melewati masa-masa itu Di awal untuk pernikahan. betul. Jadi itu yang sangat sulit buat saya ya dalam hal itu. Iya. Nah, Ya. itu versinya Bang Anta tuh. Kalau Kak Yantinya sendiri gimana? Jeng gitu ya. Ya itu kebiasaan ya. Kalau saya kan kebiasaannya pokoknya nanti pasti beres lah gitu ya. Kalau abang kan maunya semua langsung clean gitu, langsung beres. Kalau saya pasti dikerjain tapi nanti beres lah gitu. Mungkin ya nggak baik Iya. juga ditunda. Tapi bagi saya mendingan ngelakuinnya lagi seneng lah gitu ya. Memang kemauan sendiri daripada seperti itu. Itu sempat konflik juga. Saya bilang Iya. ngapain ngerjain tapi nggak rela gitu kan. Ya hasilnya begitu, bok bikin marah dan itu membuat seharian itu jadi nggak enak gitu kan. Suasana jadi nggak enak, suasana rumah kan, gara-gara itu. Nah itu bikin konflik. Saya bilang ngapain ngerjain tapi nggak seneng. Nah kalau saya beda, saya kerjain aja apa yang saya seneng gitu. Dan senangnya Kak Yanti tiap minggu berarti ya, bukan tiap hari ya. Jadi Iya, numpuk juga. iya, mungkin itu Kak. Itulah ya selisihnya, Iya. konfliknya. Iya. Itu dari saya gitu. Tapi dikerjain loh, dikerjain. Saya lupa ya dikerjain atau enggak waktu itu. Dikerjain lah. Sekali-sekali. Dan itu di awal pernikahan. Eh. Sekarang masih. Oh, Sekarang ada juga. Sekarang ada. Nah, tapi udah mulai kenal. Udah mulai, Iya, sekarang malah begini, Bang Deddy. Jadi saya menurunkan standar saya malah ya. Saya pikir masa begini terus jadi konflik gitu ya. Iya, Maksudnya nggak terlalu prinsip banget sih, tapi ya belajar sama-sama ngerti gitu ya. Saya ya istri saya juga sudah mulai juga, sekalipun masih jauh dari harapan ya. Iya. Penting lah. Tapi saya udah menurunkan harapan-harapan saya juga untuk hal-hal yang seharusnya tidak membuat konflik berkepanjangan hanya gara-gara bersihin rumah dan kita kehilangan banyak kesempatan untuk bisa membangun, melihat sesuatu yang lebih baik. Iya, betul. Kebayang sih ya, kita aja yang sama-sama orang Batak, tapi tetap aja ya ada. Saya sama satu sukunya sama. Iya, sama-sama satu suku, tapi tetap ngalamin kesalahpahaman. Iya. Gitu. Dari memang kebanyakan suami istri gitu ya, emang beda ya. Betul. Cara pandang cowok Betul, sama Bang. cewek pasti beda ya, Bang ya. Iya. Gitu. Kalau gini Bang, Abang pernah nggak ya ngalamin kesalahpahaman karena memang situasi atau timingnya aja gitu ya nggak pas gitu Bang? Iya. Pernah nggak ngalamin gitu Bang? Oh seringnya. Sering. Gimana tuh? Saya dulu lah ya. Ya, Seru nih soalnya. Jadi kalau abang kan udah mulai spanning gitu ya, apalagi lagi nyetir, terus ikutin map ya, ikutin map, terus mapnya tuh ngarahinnya tuh ke jalan-jalan yang kecil yang hanya muat 2 mobil, itu pun juga kita harus berhenti. Kalau mobil gitulah, ngerti lah ya Sempit gitu. ya. Nah itu udah mulai tuh spanning. Jadi kejadiannya tuh ya baru minggu lalu lah. Baru Masih hot. bukan awal-awal ya, minggu lalu. Jadi dia tuh itu diarahin, terus di situ udah bilang belok ke kiri. Nah abang bilang itu bener ya perumahannya. Saya bilang bukan perumahan. Jadi dia lurus, harus kan belok, dia lurus. Kan ngaco lagi Google-nya kan. Wah, diarahin lagi. Dia bilang, tapi katanya bukan. Kan papa nanya, itu perumahan bukan. Orang ini rumahnya bukan perumahan. Saya bilang, itu udah miss lagi kan komunikasi, ya kan. Iya. Nah, itu udah gondok-gondokan kan. Cuma saya diem aja, dia udah mulai, udah mulai panik nih karena sempit gitu. Mobil kita kan panjang dan besar gitu ya. Gitu. Jadi, nah udah nyasar. Aku bilang, itu tuh ada tukang apa sih? Keripik. Ya. Sebenarnya sih itu kode. Aku tuh kepengen banget tuh keripik. Itu nggak tepat banget memang. Tapi aduh, ini jarang nih keripik kayak gini.
Papa, tanya aja tukang keripik itu. Tanya aja ke tukang keripik itu sembari nanya jalan gitu Iya, kan. Iya. Dia cuek aja loh, dia diam aja. mungkin dia pikir ini orang kagak ngerti banget sih, gue lagi stres dia keripik. Aku bilang, aduh pengen deh keripik itu, udah ngomong-ngomong gitu dia tetap aja jalan gitu ya. Aku kesel banget di situ tuh. Itu konflik juga menurut aku gitu ya. Iya, Tapi iya. itu mungkin salah timing. Iya, Iya. betul. baru sadar oh mungkin salah ya. Cuma kan udah gondok ya. Dan pengen keripik ya. Nah, 2 kali loh aku ngomong Ya, tapi sebenarnya waktu itu bukan salah kita juga ya. salah keripiknya. Salah Kenapa di Google, situ? salah Google Map aja. Tapi kita yang berantem gitu. Nah, ada Iya. satu pengalaman juga sih dulu ya yang ya salah miskomunikasi lah ya. Jadi dan juga waktu itu istri saya nggak sengaja. Jadi waktu kami naik mobil mau masuk jalan tol, nah kemudian ada tiba-tiba orang telepon minta saya sampaikan sesuatu lah di acara pertemuan mereka gitu. Nah, entah kenapa waktu itu memang saya nggak bisa gitu atau ada waktu yang atau gimana ya Lupa waktu itu. kayaknya. Lupa ya. Lupa. Akhirnya saya bilang apa ya, sorry ya nanti saya lihat jadwal dulu begitu. Nah tiba-tiba istri saya nyeletuk, Papa nih udah kayak pembicara terkenal aja begitu ya. Nah itu kata-kata yang mungkin dia juga nggak sengaja, tapi itu membuat kata-kata yang paling saya nggak suka, paling membuat saya marah. Saya nggak senang kalau dibilang orang yang sombong, kemudian hebat. Waduh, nggak gua banget lah, kira-kira gitu. Jadi saya sempat marah waktu itu, dan ya biasanya kalau sudah marah saya diam ya. Diam dan ngebut. Ngebutnya sih nggak terlalu, jadi tadinya 60 tiba-tiba 100 begitu, saya nggak terlalu cepat sih. Itu pun di gang jalannya ya. Tukang keripik ke angkot. Keripik lagi deh. Itu udah masuk tol waktu itu. Tapi itu salah satu apa ya miskomunikasi yang besar yang kami ingat sampai sekarang. Ya, kena timingnya ya, kurang Timingnya. pas. Iya, Betul. iya. Iya. Iya, katanya sih pernah dengar kalau miskomunikasi sering terjadi ada di 2 tempat. Pertama itu di mobil, Iya. yang kedua di depan TV. Jadi kadang suami lagi serius nonton, istrinya Ngajak ngobrol. Nanya-nanya. ngajak ngobrol, nanya-nanya. Itu gimana? Jadi berantem gitu. Ya. Iya. Nah, selain dari timing nih Bang, karena kan pria dan wanita kan pasti punya sudut pandang yang berbeda ya. Iya. Nah, dari sudut pandang yang berbeda, pernah nggak mengalami akhirnya jadi salah paham gitu? Iya. Saya ingat waktu itu ya, kita mau ke gereja tuh kemana ya, saya lupa. Ibadah ya. Nah, waktu itu, saya pakai kostum ya, lupa saya atas apa, bawah apa gitu. Nggak matching lah. Iya, terus tiba-tiba istri saya bilang, ini kayaknya nggak pas banget nih warnanya gitu ya. Wah, saya marah waktu itu. Memang ya saya juga memang nggak terlalu paham ya, mana sih warna yang matching itu atas apa, bawah apa, nggak terlalu ngerti gitu. Jadi maunya saya sebenarnya, ya kamu kasih tahu dong, jangan malah komentar gitu. Jadi waktu itu dia komentar, wah saya udah diam, biasanya kembali begitu ya, diam 1000 bahasa, dan ya raut mukanya pasti agak berubah sih. Gitu, jadi saya kesal karena kalau kamu lihat nggak matching, yang ngomong yang baik, ini malah kayak menurut saya seperti ngeledekin gitu, padahal mungkin dia bercanda gitu, Balik lagi ke karakter ya. Saya kan orangnya ceplos gitu ya. Itu waktu awal nikah tuh. Jadi belum bisa ngerem gitu kan. Begitu lihat, kok itu sih pakainya gitu loh. Jadi dia tuh merasa, ih kok menjudge banget gitu loh, ngerendahin banget gitu. Terus saya kan begitu, kalau udah ngomong baru nyesel. Aduh, kenapa ngomong gitu? Iya, jadi ini nih susah direm waktu awal gitu. Karena kakak lebih sangguin juga sih ya. Ya, ke arah itulah, ke arah ya itu ya sanguin gitu kan. Jadi ngomong dulu baru sadar. Ya ampun, kenapa gua ngomong gitu? Ngomong dulu baru mikir gitu. Padahal mungkin waktu itu maksud kakak bukan ngeledek ya, pengen kasih masukan aja. Gitu. Jadi maksudnya kakak apa, abang nangkepnya apa salah, gitu ya. Betul. Dan saya lebih cepat hatinya tuh
tersinggung. Tersinggung, Gitu. Nah, ya. itu mungkin masalah yang memang cukup lumayan ya kita Iya. jalani 24 tahun ini. Tapi rasanya sih menurut saya sudah jauh lebih baik. Gitu. Kata orang sekarang baper gitu ya. Baperan nih. Iya begitu. Iya. Jadi ya cukup seru lah. Banyaklah hal yang membuat kita itu gara-gara saya ngomongnya langsung plus. Iya. Karena saya susah ya. Maksudnya gini, saya mikir panjang untuk ngomong sama abang gitu loh. Aduh, ngomongnya gimana ya supaya dia tidak tersinggung dan sakit hati. Mikirnya lama, tapi keluarnya ya sebenarnya tetap juga di dia tuh tajam banget sih. Iya. Iya. Nah, dengan potensi-potensi salah pahaman gitu, akhirnya abang dan kakak mengambil tindakan apa ya supaya akhirnya mungkin nggak hilang banget ya salah paham. Tadi aja cerita seminggu yang lalu baru aja terjadi juga. Tapi untuk mengurangi itu ada nggak yang abang dan kakak akhirnya belajar sesuatu atau lakukan sesuatu? Ada sih kalau aku ya kalau lagi kondisi seperti itu udah nahan. Biasanya kan aku bilang, kenapa sih Pak? Ada apa sih? Emang salah ya gitu ya awal-awal. Tapi sekarang udah mulai aku tahan dulu. Ya udah aku nyanyi aja sendiri. Kalau ada itu aku denger musik aja sendiri gitu. Adem dulu, tenang dulu. Itu menenangkan diri lah. Ya. Kalau dari aku. Iya. 24 tahun ya ngalamin hal-hal yang memang ya karena karakter, karena latar belakang, tetapi saya melihat sih ya adalah kebaikan-kebaikan Tuhan gitu ya bagi kita ya suami istri, bagi setiap keluarga dalam mengalami perbaikan-perbaikan dalam komunikasi. Ya saya sih mulai bisa juga tidak mengikuti apa yang saya rasakan, tapi saya mulai coba untuk memahami juga pasangan saya. Jadi coba belajar berempati lah, kenapa sih dia seperti ini. Jadi nggak lagi melihat ke diri saya gitu. Jadi sebenarnya sih ya waktu saya melihat ke diri saya sebenarnya itu kan benih-benih ego sebenarnya ya. Kamu harus ngerti saya dong gitu. Nah kalau dia juga berkata kamu juga harus ngerti saya, wah apa yang terjadi gitu, kita pasti ujung-ujungnya berantem lagi. Jadi saya coba lebih lagi ya memahami pasangan saya. Kalaupun misalnya karena gara-gara Google Map kita salah paham, ya ini kan bukan salah pasangan saya sebenarnya gitu kan. Dia sebenarnya apa sih salahnya kalau mau keripik kan gampang banget gitu kan. Jangankan keripik gitu, apapun akan kuberikan gitu. Namanya istri satu-satunya ya enggak. Jadi saya coba melihat ya berempati untuk bisa lebih membuat saya mengalami kekuatan, kemampuan untuk tidak lagi mengutamakan harusnya begini, harusnya begitu. Jadi saya bisa mulai melihat dari sisi pasangan saya, gitu, dari sisi istri saya. Untung Google Map yang disalahin ya. Nggak bisa protes. Sorry ya Google Map ya. Jadi mau nambahin nih. Tadi kan abang bilang menahan ego gitu ya. Ya sebenarnya sama sih ya. Jadi kita tuh istri-istri pentingnya menahan diri lah ya, karena kan kalau kita kan istri tuh emosional, ya kan, emosional dan itu cepet banget gitu nyamber. Itu kalau saya lihat ya nggak peduli dia karakternya mau apa, itu emosional, memang dasarnya istri itu emosional gitu kan. Nah emosi, dia memakai emosi. Nah jadi ketika suami sudah mulai marah dan kesel dan mungkin diem apalah tindakan suami kalau lagi sedang tidak enak gitu kan. Nah lebih baik kita istri itu diem aja dulu gitu ya. Mau ngomong apa tahan deh gitu ya. Untuk supaya ketemu gitu ya. Bayangkan dia lagi panas, suami panas, istri panas, lagi tinggi, nggak bakalan adem-adem gitu loh kalau menurut saya ya. Dan itu terbukti ya, 24 tahun kami menikah ya, akhirnya saya seperti itu. Ya saya nggak tahu ya, mungkin ada istri-istri yang mengalihkan kemarahannya, dia jadi beres-beres rumah kah, ngepel-ngepel ya kan, nyiram-nyiram tanaman gitu mungkin ya. Tapi ini bukan pengalaman pribadi ya. Oh enggak. Saya enggak. Orang lain ya. Orang lain itu. Saya menantikan itu ya. Masih ya. Ya, kalau saya kan lebih ke
mendingan saya dengerin lagu aja gitu ya. Mendingan gue dengerin lagu, adem, tenang, karena memang model saya kan gitu, cepet marah tapi cepet adem. Iya. Nah, cepet lupa gitu. Nah, itu yang bikin dia sebenarnya agak kesel juga. Ini orang kok nggak ada apa sih ngomongnya waktu itu? Kayak nggak punya apa ya? Nggak punya perasaan gitu loh. Merasakan penderitaan suami gitu. Enak banget dia melupakan, padahal dia sudah melukai hati saya. Asik. Itu kalau di kita kebalik ya. Kalau pas kita lagi berantem, aku kayak biasa aja gitu ya. Terus kamu kayak nggak terima, kok suami gue tetap makan banyak gitu ya. Iya Kak, makan banyak kan enak. Di depan saya yang lagi kesel gitu. Tos dulu dong berarti. Sama kita Kak. Kita tos dulu. Iya kan, kalau kita kan ya, kalau Saguin kan ya seperti itu gitu ya. Ya udah, kalau dia nggak mau ngomong ya udah gitu ya, kayak kita kayaknya aku cuek aja gitu. Nah, dia nggak mau, dia marah, dia mungkin kesel, makanya mungkin bisa sampai berhari-hari gitu ya. Berarti kita harus gimana Kak? Harus pura-pura nggak nafsu makan juga? Saya pernah loh kayak gitu. Jadi aku bilang, emang dia aja yang bisa marah seharian, gue juga bisa gitulah kira-kira ya. Aku juga bisa seharian marah gitu ya. Lihat aja, nggak aku ajak ngomong seharian, tapi tetap nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak sengaja tau makan Pak, ini loh kok gue ngomongnya gitu. Aduh, kesel deh. Ya, itu karena cinta dalam hati Kak. Nggak bisa jadi, nggak bisa dipungkiri Kak. Jadi mau pura-pura dia nggak bisa deh, nggak bisa. Itu tuh otomatis gitu ya. Jadi ya coba dari kita lah gitu ya, dari kita, dari istri-istri, coba redam aja dulu, alihkanlah, ya entah masak, entah apa gitu ya, ada banyaklah cara. Untuk meredam dulu hati ya. Betul, karena nggak bisa kalau terus. Dan itu makanya kenapa banyak keluarga-keluarga, baik keluarga muda ya yang baru-baru nikah atau keluarga yang sudah lama nikah, ujung-ujungnya pisah, atau dia nanti ngomong apa ya, udahlah, bukan jodoh lah, apa-apa gitu. Lalu anak udah 3 ya. 3 dibilang bukan jodoh gitu ya. Itu karena itu ya tadi ego, ya tadi dia nggak mau mengalihkan hati lah gitu. Jadi maunya sama-sama di atas gitu. Kalau dari aku. Ya, jadi waktu tadi istri saya bilang, saya juga bisa diem gitu ya. Nah, tapi memang dia nggak bisa lama ya. Tapi waktu dia coba seperti itu, nah sebenarnya di hati saya juga, waduh, gua salah nih, gitu ya. Jadi sebenarnya ada kesadaran gitu ya. Waktu saya renung-renungkan, ya juga ya, kenapa saya lama-lama? Emang tujuan kami menikah itu bentrok terus, marah terus, apa tujuan kami mau bahagia sih? Nah, jadi waktu saya coba ya berpikir ulang, merenungkan ya. Waktu dia coba mau seperti saya, wah sebenarnya saya juga takut juga ya. Waduh, cilaka nih, suami harusnya nggak begini gitu. Nah, jadi waktu saya coba merenungkan kembali tujuan pernikahan kami apa sih? Ya mungkin juga bagi kebanyakan setiap keluarga ya pasti ada tujuan-tujuan, bukan untuk ngurusin masalah terus, berantem terus, persoalan latar belakang terus. Tapi ya saya melihat waktu merenungkan, waktu mulai belajar ngerem sedikit, ya saya memikirkan bahwa tujuan kami menikah dulu bukan ngurusin masalah terus, tapi ada harapan di depan sana lah, ada sesuatu yang lebih baik sekalipun faktanya memang kita ngadapin masalah, ya saya pikir biasa aja ya. Hanya bagaimana kita mengelola, sekali lagi seperti awal tadi saya sampaikan, sebenarnya komunikasi itu harta ya, harta terpendam seperti mutiara, tinggal bagaimana kita menggali, bagaimana hati kita terbuka bersama-sama, bukan selalu ada tuntutan. Kamu harus ngerti saya loh, saya orangnya melankolis loh. Jadi kamu harus ngerti saya ya. Nah, itu yang dulu saya selalu pikir. Kalau dia bilang saya disangguin ya, lah mau apa gitu. Jadi kita pasti berantem terus, apalagi masa pandemi begini kan, wah ngeri banget gitu. Gak bisa kemana-mana ya. Lu lagi. Jadi saya mulai merenungkan, memikirkan tujuan pernikahan kami itu ya sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik pastinya ya. Jadi waktu mulai saya menurunkan tensinya, nah seperti terbuka ya, memikirkan hal-hal yang sebenarnya ada hal-hal yang baik sebenarnya waktu kita mau diam, waktu kita mau
turunkan tensi, mau mengalah lah kira-kira, tidak selalu menuntut bahwa kamu harus ngerti saya dong. Iya. Saya orangnya begini, saya dulu waktu kecil begini, keluarga saya begini. Jadi nggak nuntut, tapi coba merenungkan kembali tujuan hidup kita, tujuan kita berkeluarga itu apa ya dulu. Nah, Iya. kita mau bahagia bersama-sama. Nah, sekalipun bahagia itu kita lihat ya di balik masalah-masalah itu sebenarnya ada banyak kekayaan juga, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya bilang dimampukan untuk setiap suami istri lah, pasti ada. Sekalipun kita bukan orang yang sangat cerdas, kemudian pendidikannya tinggi, saya rasa nggak seperti itu. Tapi untuk setiap keluarga sebenarnya ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan, tinggal bagaimana kita mau belajar bersama-sama, saling ya. Jadi maksudnya bukan selalu dia yang harus benar atau saya yang harus benar. Kita nggak cari siapa yang menang, siapa yang benar, tapi sama-sama belajar gitu untuk bisa kembali kepada tujuan kita. Kita mau bahagia sama-sama gitu ya saya. Iya. Kita mau happy sama-sama gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa sekalipun selama hidup kita mungkin saja ya ada aja konflik-konflik karena miskomunikasi, tapi waktu kita mau mengalah, waktu kita mau merendahkan hati, merendahkan diri kita, waduh kalau saya dalam situasi itu saya bilang saya nyesel banget ya. Kenapa kok saya bisa begitu ke pasangan saya ya, istri saya yang dulu waktu itu saya kejar-kejar, sekalipun dia juga kejar-kejar saya sih. Gitu, dia juga Saya bawa dompet dia. Makanya dikejar ya. Makanya dikejar. Jadi saya sering nyesel loh sebenarnya setiap kali konflik terjadi. Tapi ya itulah namanya juga kehidupan ya. Bahwa sekali lagi komunikasi itu adalah kekayaan, harta terpendam, juga sarana untuk kita bisa membuat rumah tangga kita bahagia gitu. Jadi kita yang mutusin, hanya memang melewati proses-proses ini yang saya bilang, sekalipun kita sudah 24 tahun, ya nggak jaminan kalau kita nggak mau belajar rendah hati. Ya nggak masalah juga ya kalau kami kan dulu, pokoknya suami itu laki-laki itu paling benar deh, gitu. Pokoknya yang salah-salah ya istri. Nah, tapi saya sadar itu sih nggak selalu prinsip yang bisa dipegang. Ya. Jadi sekalipun suami itu kepala, dia memimpin rumah tangga, tapi beberapa kali dan sering juga ya saya belajar hari-hari ini setelah 24 tahun belajar merendahkan diri. Saya saya bilang saya mau apa, kamu mau apa? Mau ke salon kah, atau kita mau cuci mata ke mall kah? Gitu. Teruskan. Itu yang akhirnya muncul ya ketika saya mulai menurunkan tensi dan mulai terbuka. Nggak selalu menuntut pasangan, tapi memang dua pribadi yang sebenarnya unik ya. Tapi kan kita yakin bahwa setiap pernikahan kita kan ya ada Tuhan yang mempersatukan lah, dan kita punya tujuan dalam pernikahan supaya lewat komunikasi dan apa saja yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebenarnya selalu ada solusi gitu. Hanya ketika kita mulai mengedepankan emosi kita, mengedepankan pribadi kita, mulai egois, nah biasanya sih tertutup, kita seperti nggak melihat potensi-potensi yang baik, yang sebenarnya ada kekayaan, ada mutiara loh di dalamnya. Tapi memang begitu, ya kadang memang nggak mudah ya merendahkan diri. Ya saya bilang kalau saya mohon maaf ya, padahal saya yang benar gitu. Saya benar, mohon maaf. Waduh, gimana caranya? Dari mana tuh? Ntar gimana kalau istri saya ngelunjak? Waduh, ini kayaknya nggak suami bang, nggak harus begitu. Jadi tetap aja kekeh gitu. Nah jadi ya kadang-kadang kalaupun salah gitu ya. Kalau bisa sih istri yang minta maaf gitu. Nggak bisa. Suami yang salah tapi maunya di hati yang paling dalam. Kamu dong yang minta maaf gitu. Jadi untuk mencapai rumah tangga bahagia itu butuh pengorbanan lah ya. Iya kan? Dan mungkin saya paling banyak berkorban. Membela diri nih. Iya. Jadi kalau menurut saya ya butuh pengorbanan lah, baik dari pasangan, baik dari diri sendiri, karena ya gimana ya? Kalau kita lihat memang kita butuh uang, ya. Kita butuh materi itu butuh banget. Kita nggak usah muluk-muluk deh, gitu ya. Kita injak bumi juga, kita memang butuh. Tapi kekayaan sebanyak apapun kalau kita nggak bahagia atau nggak rukun, pasti nggak tercapai gitu ya. Nggak seneng lah, ya tadilah balik lagi nggak rukun, nggak bahagia. Gimana bisa bahagia kalau misalnya di rumah aja kita nggak omongan,
Ya akulah paling tersiksa kalau dia udah nggak ngomong gitu kan, udah diem aja. Jadi aku tuh seperti apa ya, jadi harus ngebaca nih ya. Jadi gini, pernah ada satu kali dia tuh diem sampai malam dia nggak ngomong. Jadi aku mikir gini, ngurut dari pagi bangun tidur, apa yang salah ya, apa salah ngomong. Jadi mikir-mikir, mana aku kan orangnya model yang kalau udah ngerjain apa lupa. Jadi aku mikir lagi. Nah itu yang bikin ada apa, itu sangat tersiksa ya. Menurut aku sangat tersiksa. Mungkin dia enak gitu ya, memang dia senengnya begitu kan. Tapi aku tersiksa. Jadi aku pikir, wah gue harus berkorban nih. Jadi aku tanya-tanya lah dia, emang ada apa sih, emang kenapa sih Pak, emang apa gitu ya. Dia mau ngomong itu, inget jam 2 pagi dia ngomongnya apa coba, mama kayak polisi aja nanyanya. Nggak dijawab apa yang aku tanya, nggak dijawab. Dia cuma ngomong mama kayak polisi aja nanyanya gitu ya. Udah aku bilang, udah nggak bisa tidur, nggak bisa apa karena mikirin gitu. Jadi kesini mulai mikir, oh iya ya kita perlu berkorban lah. Ya mungkin nggak usah saat itulah ditanyanya, mungkin dia lagi sebel, lagi kesel gitu ya. Ya nauin lah gitu. Sekalipun itu bukan gua banget. Iya bener, bukan aku banget itu kalau untuk maunya tuh hari itu. Masalah hari itu selesai. Gitu. Tapi ya udahlah, itu namanya pengorbanan. Nah, betul banget ya. Jadi kita harus catat selalu ada solusi kalau setiap pasangannya mau mengalah ya. Nah. Jadi tidak mempertahankan egonya masing-masing. Setuju. Gitu. Jadi nggak mesti suaminya terus yang ngalah, tapi istrinya kadang juga harus mengalah. Dan nggak salah loh kalau seorang suami itu mau merendahkan diri, minta maaf duluan, tidak menghilangkan wibawa seorang suami juga ya Bang, di keluarga. Enggak, saya rasa nggak perlu ya dipertahankan. Ya gitu, karena kita juga mengincar yang namanya kebahagiaan di rumah tangga gitu. Jadi apalagi sih mau dicari kalau bukan kebahagiaan gitu. Nah, karena podcast kita namanya Rahasia Keluarga, nggak afdol nih kalau kita nggak minta abang sama kakak menceritakan sebuah rahasia di hidup kakak abang yang mungkin orang lain belum banyak tahu. Macam-macam, boleh cerita menyedihkan, cerita yang unik, yang lucu, gitu juga boleh. Apa sih Bang? Ada nggak? Apa ya? Mami ada yang mau sampaikan? Iya. Mungkin ini ya, orang sih nggak banyak tahu dan belum tahu ini kita, soalnya malu juga gitu kan. Jadi pernah lah ada satu pasangan ngobrol sama kita di rumah gitu ya. Ngobrol ya tentang permasalahan mereka sih. Sebenarnya kita ngobrol biasa, enak, asik aja kita ngobrol. Begitu pasangan tuh pulang, pas mau tidur kita ngobrolin masalahnya mereka gitu ya. Dibahas lagi gitu kan. Nah waktu dibahas, mulailah di situ ya kan. Saya bilang, harusnya suaminya ngertiin dong ya kan, itu kan gini gitu kan. Terus abang bilang, ya harusnya suami juga seharusnya istri juga ngertiin dong. Pokoknya di situlah itu udah lama-lama udah mulai panas nih, saya makin kesel kan. Ya nggak gitu lah gitu kan, nggak seperti itu caranya gitu kan. Wah dia juga udah mulai panas nih. Jadi terjadilah malam itu kita miskomunikasi, kita berantem gara-gara masalah orang lain. Malu banget sampai sekarang. Jadi itu hampir kita lupakan. Kita bilang kita kubur aja itu. Tapi susah ya. Iya, jadi pada saat itu malam itu, kita kesel-keselan sebel banget hanya gara-gara masalah orang lain gitu kan. Sebenarnya malu dan lucu sih kalau sekarang kita bisa ketawa ya. Kalau dulu tuh kesel banget gitu. Aku merasa ya sebenarnya harusnya suaminya ngerti gitu ya. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi malam itu benar-benar kita kehilangan banyak ya. Harusnya tidur nyenyak, itu malah masih kesel ya. Tidur tuh masih kesel gitu. Belakang-belakangan udah tidurnya udah ada bantal guling di tengah gitu. Nah, hanya memang lucunya gitu ya, setelah beberapa hari kita masih kesel gitu ya, kemudian kita berhari-hari ya? Iya berhari-hari ya. Memang kita kan ada kesepakatan waktu itu kalau misalnya kita ada masalah miskomunikasi apapun namanya,
ya kita selalu belajar ya dari awal pernikahan kita buat satu komitmen lah supaya jangan sampai matahari terbenam atau nabung masalah di rumah gitu. Jadi memang ya kita sudah lakukan komitmen kita saling maafkan, tapi kan kadang hati masih ada apinya ya. Jadi, mulut masih sudah memaafkan, tapi kadang hati masih ada gejolaknya. Nah, jadi setelah beberapa hari kita lihat tanya, lah orang yang dulu kita sama-sama itu mereka udah happy. Kita masih berantem. Sebel-sebelan. Saya bilang, nah sejak saat itu kita buat komitmen baru gitu. Iya. Apa tuh Bang? Pokoknya kalau kita bicarakan masalah orang lain, ya udah terserah titik gitu, stop. Kalau memang kita sudah mulai memanas, no way. Itu masalah mereka, kita akan tidak izinkan lagi. Hanya gara-gara masalah orang kita jadi miskom, berantemnya lebih besar dari orang itu. Asal gak kebalik aja, akhirnya kakak sama abang datengin orang itu. Konseling. Jadi Dan selesai ya. Untung kita gak datang ya. Berarti abang sama kakak ini gak boleh nonton Korea bareng-bareng. iya benar. Karena kalau film Korea itu katanya ada kubu ini ya, jadi malah berantem. Untung saya nggak suka Korea ya. Iya, kita nggak suka Korea juga. Nah, abang dan kakak, sebelum kita tutup nih, ada nggak sesuatu yang abang mau sampaikan kepada para pendengar atau kepada pasangan juga boleh nih di kesempatan kali ini, dan kakak juga bisa kayak gitu. Untuk para pendengar ya, kita ya namanya komunikasi suami istri itu ya seperti mata kuliah tuh nggak ada batasnya kapan kita selesai, kapan lulusnya gitu ya. Jadi seumur hidup kita itu akan tetap jadi bagian kehidupan kita yang ya seperti saya bilang tadi, bisa jadi kekayaan membuat kita jadi lebih bahagia, atau bisa sebaliknya juga, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Nah, hanya saya yakin gitu bahwa semakin bertambah usia kita, ya mulai mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang disingkapkan bahwa sebenarnya ada banyak hal-hal yang indah sebenarnya yang kita bisa lakukan, kata-kata yang tepat, kata-kata yang membangun untuk pasangan kita gitu. Jadi ya mari bersama-sama untuk tidak mempertahankan. Ya saya juga belajar terus ya, sampai hari ini saya masih terus belajar karena saya rasa kita terus berkembang ya. Selama kita hidup kita punya kebebasan, tetapi sekali lagi kita menikah bukan untuk terus mengurusi masalah, berantem hanya gara-gara miskomunikasi, tapi justru lewat semua itu kita melihat ada hal-hal yang baik yang membuat kita mampu untuk merendahkan diri dan menikmati hal-hal yang baik lewat proses-proses dalam pernikahan. Dan untuk kami ya kita juga terus belajar ya. Hari ini juga kita nggak muluk-muluk ya, tapi kalau kita ngadepin masalah sekarang jauh lebih terbuka, lebih tenang, lebih terbuka. Jadi nggak lagi terasa nuntut-nuntutnya, tetapi mulai memikirkan pasangan dan mulai bisa berbicara jauh lebih baik. Jadi abang udah mulai bisa ngomong, kayak misalnya aku salah apa gitu, dia udah mulai bisa ya jangan ngomongnya begitu gitu ya. Jadi kayak misalnya aku kan kadang ya gitu, udah mulai mengendalikan, tapi kadang-kadang ya nggak tahu gitu. Ya lagi sibuk apa ditanya-tanya belum, ya nggak tahu gitu ya. Atau kan kalau tentang gadget lah gitu ya, abang tuh bener-bener sangat-sangat nggak bisa lah kalau buka ini gitu kan. Saya ajarin lupa lagi. Nah itu jadi waktu saya bilang, aduh papa nggak ngerti deh gitu ya. Ya makanya saya nanya karena nggak ngerti gitu, udah mulai gitu gitu ya. Berarti dia marah, ya udah oke gini caranya gitu. Ya kalau aku emang harus digituin supaya aku tahu gitu cara ininya gitu kan. Nah kalau dari aku sih ya lebih nyaman gitu ya. Mungkin istri lebih tahu pasangan kita tuh seperti apa gitu ya. Ada juga suami yang inginnya tuh bentuk-bentuk kasih sayang istrinya tuh misalnya disediain kopi kah, disediain teh kah, apa gitu ya. Nah kalau saya kan ke abang, ya saya seneng kalau dia tuh jadi sahabat aja gitu. Jadi ada ketawanya, ada candanya, kayak nongkrong lah gitu, asik gitu kan. Jadi nggak kaku-kaku amat ya kan. Sementara abang dari latar belakang yang dulu tuh kaku banget kan gitu. Jadi kayaknya asik deh kalau jadi ngobrol, jalan kemana,
santai gitu kan, ketawa-ketawa apa, ngelur ngidul gitu ya, cerita apa gitu kan. Ya kalau sekarang sih udah lumayan, udah luar biasa, udah ada banyak perubahan gitu. Iya. Iya kan? Jadi saya sudah belajar ngomong yang lebih baik. Gitu kira-kira Bang Deddy. Jadi dulu sih sebenarnya awal ya saya juga ya sering ya bilang I love you gitu ya. Saya suka kamu, say. Halo, say gitu. Saya nggak terlalu orangnya kamu sayang nggak sih sama aku? Itu nggak terlalu seperti itu. Saya lihat saya percayalah sama dia gitu. Dari tindakan juga saya lihat kok dia bertanggung jawab dan dia pasti sayang sama saya gitu. Jadi saya nggak terlalu orang yang lebay kepengen setiap hari dibilang sayang, dibilang apa gitu ya. Memang modelnya seperti itu. Nah, itu kan bahasa kasih ya. Ya mungkin keluarga Deddy sama Ola beda lagi. Jadi saya sih nggak perlu menjudge orang lain. Ya ada juga yang misalnya orang-orang kalau lagi makan bareng gitu ya, dia tuh aduh semua disediain, semua apa, ya nggak apa-apa juga, ya kan itu kan bahasa mereka. Kita juga seneng malah, aduh romantisnya gitu kan. Ya kalau kami ya nggak seperti itu, dan kita udah saling ngerti kok gitu, 24 tahun loh, udah lama juga gitu ya. Ya jadi dulu kalau saya suka ya bahkan pernah saya beberapa kali bikin surprise ulang tahunnya, saya beli bunga malam-malam supaya nggak tahu, beli roti apa semuanya. Ya dia juga senang sih, dia happy. Tapi sekarang udah beda ya, maksudnya kan dulu memang ada masa-masanya lah gitu ya. Jadi sekarang dia suka juga bunga, tapi ya bunga uang. Siapa yang nggak suka ya? Lebih suka itu sekarang kalau sekarang. Bunga virtual. Nah, dengar-dengar katanya Bang Anta nih udah nyiapin surprise nih di podcast kita kali ini. Apa tuh, Bang? Ya, saya langsung aja ya. Saya siapkan pantun untuk istri saya. Saya bacakan pantunnya. Jalan-jalan ke Honolulu. Jauh amat ya. Tampak pelangi yang menghiasi. Walau tak mudah memahamimu, saya. Dengan komunikasi kutemukan solusi. Kekuatan dan cinta untuk selalu mengasihimu. Jadi saya saya mungkin di akhir pertemuan kita, sharing kita, ya bincang-bincang kita, saya hal yang sebenarnya penting menurut saya ya. Jadi dalam melewati banyak tantangan, pergumulan, miskomunikasi. Nah, tapi sesungguhnya setiap kali kita menyelesaikan masalah begitu, ada rasa cinta yang lebih dalam ke pasangan saya. Gitu. Jadi saya nyesel ya, kenapa kok saya bisa begitu? Padahal saya ini kan orang suami yang baik gitu ya. Tetap ya. Itu penting kan. Nyesel banget gitu ya. Kenapa kok saya bisa begitu ke istri saya? Nah, jadi sebenarnya ada hal-hal yang indah sekalipun kita harus melewati proses-proses ya dalam komunikasi, tetapi saya bilang kami makin kaya gitu, makin kaya, makin saling mengasihi, makin kenal, makin asik aja gitu ya. Jadi ada banyak hal yang indah, jadi jangan pernah berhenti ya kalaupun ada masalah, ya selalu menemukan kebaikan yang saya yakin disediakan Tuhan untuk setiap pasangan. Ya, untuk selalu kita tidak lagi melihat kepada diri kita, menuntut pasangan kita, tetapi ya melewati semua perjalanan hidup ini, ya kita bisa berkata, ya kamu yang terbaik sayang. Asik. Wow, senang banget ya kita bisa ngobrol nih sama Bang Anta Kayanti, dapat ilmu baru ya buat kita nih para pasangan muda. Terima kasih waktunya Abang dan Kakak. Sampai ketemu. Terima kasih. Salam buat anak-anak ya. Terima kasih. Gimana? Podcastnya bermanfaat nggak? Kalau iya, yuk jangan lupa di-share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendengar podcast terbaru dari Rahasia Keluarga.